memakai CTL. This call is now being recorded. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita videonya sebentar untuk memulai perkuliahan. Oke, terima kasih. Kita buka dulu pertemuan hari ini dengan membaca umul kitab bersama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini seperti yang sudah saya janjikan, jadi kita akan belajar bersama tentang salah satu model pembelajaran yang sangat cocok diterapkan untuk sains, untuk pendidikan IPA ya, yaitu model pembelajaran CTL. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu, terdengar jelas. Terdengar Bu. Ibu. Oke, berikut saya share video, saya share PPT. Videonya kemarin sudah saya share di kelas gizi ya. Sempat melihat atau tidak, teman-teman mahasiswa? Terlihat Ibu. Iya, sempat ya. Itu adalah salah satu contoh video CTL. Oke, sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sampun Ibu. Nah, kita akan belajar tentang pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Nah, salah satunya atau biasa diringkas dengan CTL, Contextual Teaching Learning. Ini bisa masuk ke model, bisa masuk ke pendekatan. Gitu ya. Kemarin sudah saya terangkan ya, pendekatan sama model itu luas mana? Pendekatan sama model luas mana? Model Bu. Model Bu. Luas mana? Pendekatan apa model? Ayo. Pendekatan dulu apa model dulu? Pendekatan dulu. Pendekatan dulu, Bu. Pendekatan dulu, baru dulu Bu. Ya, jadi model ada dalam pendekatan, ngoten nggih. Bu Emi, model itu ada di dalam pendekatan. Nah, CTL ini bisa masuk ke pendekatan karena luas, nanti bisa dimodifikasi, namun juga bisa jadi model yang lebih sempit lagi gitu ya. Nah, latar belakang pendekatan kontekstual itu agar anak belajar lebih baik dengan kegiatannya mengalami sendiri dalam lingkungan yang alamiah. Jadi siswa itu belajar sendiri dengan alam, belajar sendiri dalam kontekstual, dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungannya. Nah, strategi belajar ini lebih penting daripada hasil. Ada beberapa yang mengutamakan hasilnya apa, tapi sebenarnya ini lebih ke jadi strateginya lebih penting daripada hasilnya. Jadi bagaimana proses menemukan, bagaimana proses mengamati alam, bagaimana proses untuk belajar menemukan sendiri konsep itu ada di CTL. Jadi bukan ke arah hasilnya. Jadi kadang kalau ada pembelajaran yang hasil itu dalam artian di sini hasil belajar ya. Hasil belajar itu yang misalnya KKM-nya 8, itu hasil belajarnya kalau bagus kan hampir semuanya bisa lebih dari 8. Nah, di sini bukan hasil belajarnya, tapi di sini lebih mementingkan pada strateginya, strategi kontekstualnya, bagaimana siswa itu menemukan konsep yang ingin kita berikan, siswa itu menemukan materi yang ingin kita sampaikan
dengan tanpa kita kasih tahu, dengan belajar sendiri dari alam, dengan melihat apa-apa yang di lingkungannya, apa-apa yang ada di kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi misalnya bercerita tentang pencemaran gitu, kita tidak membahas atau bercerita langsung pada definisi pencemaran adalah gitu ya, masuknya sebagian atau lebih. Nah, tidak seperti itu gitu ya, tapi siswa mencari sendiri di lingkungannya. Kita ajak ke sungai di samping sekolah, kita ajak ke kolam yang kotor, kita ajak ke sampah-sampah yang berserakan gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Nanti dianalogikan dengan kalau ada sampah yang banyak seperti ini bagaimana, kalau di sungai kondisi seperti ini bagaimana. Nah, itu namanya pelajaran kontekstual yang mementingkan strategi belajar. Lebih penting daripada hasilnya. Nah, kita akan belajar dulu tentang pengalaman belajar. Ini sudah pernah saya sampaikan. Kalau kita belajar itu, kalau kita baca, itu hanya 10% yang masuk. Atau 10% dari apa yang kita baca. Jadi kalau kita belajarnya hanya baca, kita googling, lalu baca, kita buku, kemudian kita baca, nah itu hanya 10%. Kalau kita mendengar seperti ini, itu hanya 20%. Nah, kalau kita membaca, mendengar juga bisa jadi 30%. Jadi kalau ini teman-teman mahasiswa sambil membaca, sambil mendengar saya 30%. Lalu 30% dari apa yang kita lihat. Kemudian kita melihat juga, saya kasih video juga. Nah, teman-teman kan melihat juga, maka itu sudah masuk 30%. Lalu 50% dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Kemudian di sini campur semuanya ya, akhirnya jadinya 50%. Lalu 70% itu dari apa yang kita katakan. Jadi ini hanya mengajar, menyampaikan. Ini saya ya misalnya, saya hanya menyampaikan, ngomong gitu ya tentang model CTL itu ngajar tapi kita tidak melakukan, itu 70%. Nah, 90% itu kalau kita sudah melakukan kemudian diajarkan. Itu misalnya ya kayak penelitian, kayak misalnya saya sudah pernah menerapkan CTL, saya sudah pernah menerapkan model pembelajaran integrated bimbing, saya sudah pernah menerapkan STAD, saya pernah. Nah, itu namanya saya sudah pernah melakukan dan kemudian saya menyampaikan. Nah, itu namanya 90% gitu ya. Jadi CTL ini juga kita melakukan. Jadi harapannya siswa itu bisa belajar masuk dalam rekaman pembelajaran itu 90% gitu ya. Jadi misalnya kenapa saya di mata kuliah model ini ada praktek mengajar, karena praktek mengajar itu berarti kalian juga membaca dulu referensi, kemudian kalian juga mendengar gitu ya, melihat video, mendengar, kemudian nanti juga mengajarkan gitu ya. Kemudian nanti ada presentasi ya, harapannya nanti kuliah model ini didapatkan optimal yaitu 90%. Seperti itu ya. Kecenderungan belajar, pengetahuan itu bukan seperangkat fakta dan konsep yang siap diterima, tetapi dia harus dikonstruk oleh siswa. Jadi kalau CTL ini masuk model, dia pendekatan konstruktivis. Kalau di sini saya cerita tadi kan dia pendekatan konseptual ya. Ini bukan model, tapi kalau dia masuk di model, dia masuk konstruktivis. Pendekatan konstruktivis yang seperti apa? Masih ingat kemarin? Masih ingat konstruktivis? Konstruk. Pendekatannya seperti apa? Masih ingat? Siswa membangun sendiri pemahamannya mungkin, Bu. Iya, betul sekali. Nih, jadi siswa membangun. Siswa itu membangun sendiri pemahamannya. Jadi nggak kita katakan definisi makhluk hidup. Makhluk hidup itu yang, tapi siswa membandingkan. Ini loh, misalnya mainan mobil-mobilan. Ini loh, ada boneka. Ini loh, ada ayam. Ini loh, ada ikan. Nah, siswa membandingkan ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu
itu namanya mengkonstruk gitu ya. Apa ya, pesawat bisa jadi dua misalnya. Kalau ikan bisa bertelur kemudian ikannya bisa jadi dua gitu ya, berkembang biak. Tumbuhan bisa bertunas di sampingnya. Nah, itu siswa mengkonstruk sendiri tanpa kita memberitahu, mencatat gitu ya. Itu namanya mengkonstruk. Anak belajar dari mengalami sendiri, mengkonstruksi pengetahuan, kemudian memberi makna pada pengetahuan itu. Ya. Harapannya dia menghubung-hubungkan itu memberi makna. Oh, ternyata makhluk hidup itu seperti ini, gitu ya. Oh, kenapa pesawat itu tidak dikatakan makhluk hidup, padahal bisa bergerak, gitu ya. Padahal juga mengeluarkan ekskresi, ada asapnya, tapi kenapa tidak dikatakan makhluk hidup? Mobil kenapa tidak dikatakan makhluk hidup, gitu ya, karena ada beberapa hal yang tidak diketahui. Lalu bagaimana dengan bakteri, gitu, namanya mengkonstruk lagi, memberi makna lagi. Oh, kalau bakteri bagaimana ya, berpikir lebih jauh lagi, gitu ya. Itu namanya kemudian memberi makna-makna lagi, gitu ya. Kecenderungan belajar, anak itu harus tahu makna belajar. Jadi kalau kita belajar dengan makna itu karena tadi sudah terkonstruk, akhirnya membentuk makna itu akan lama hilangnya, gitu ya. Belajar dan menggunakan pengetahuan keterampilan yang diperolehnya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Jadi kalau sudah lama, akhirnya dia bisa menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya hilang. Kalau kita misalnya belajar tentang kalau sekarang kan di anak SD cara menghindari gempa bumi, gitu ya. Itu tidak hanya hilang dalam bentuk hafalan. Nanti kalau setelah UTS ya sudah hilang. Itu dulu apa ya? Sudah hanya pengetahuan saja, sewaktu UTS mungkin dapat nilai 100, tapi begitu ada banjir, ada gempa bumi, bagaimana cara perlindungannya, kita seperti apa gitu sudah lupa. Nah, itu namanya pengetahuan yang tidak bermakna. Yang namanya pengetahuan bermakna itu pengetahuan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi yang namanya belajar itu harus menurut kontekstual teaching learning itu harus bermakna, harus bisa untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi nanti habis siswa menemukan mengkonstruk pengetahuannya itu, setelah itu diberi penugasan yang berhubungan dengan pemecahan masalah, gitu ya, misalnya pencemaran, kembali ke materi pencemaran misalnya. Nah, setelah itu kemudian guru bisa memberi permasalahan tentang terus ini bagaimana solusi sungai yang ada di dekat sekolah ini biar bersih kembali, gitu ya. Nah, atau ini bagaimana cara mengatasi banjir di sekolah kita ini misalnya. Itu adalah karakteristik dari kontekstual teaching learning, yaitu pembelajaran bermakna. Artinya apa? Pembelajaran yang mampu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas guru itu mengatur strategi belajar, membantu menghubungkan pengetahuan lama dan baru, kemudian memfasilitasi belajar. Nah, menghubungkan pengetahuan lama dan baru ini juga butuh kreativitas, kemudian tadi ya butuh siswa itu harus termotivasi dulu biar kita bisa tahu pengetahuan lamanya itu berapa, gitu ya. Maka kita harus punya strategi belajar, gitu ya. Misalnya disuruh untuk membaca, misalnya ditanya-tanya, misalnya diwawancarai, gitu ya, biar kita tahu, oh ternyata pengetahuan siswa tentang pencemaran itu ternyata sudah cukup banyak, sudah tahu tentang 5R, reuse, atau mungkin belum tahu sama sekali tentang 5R, gitu ya, reuse, recycle, gitu ya misalnya. Oh ternyata dulu di SD sudah diberikan, oh ternyata belum, gitu ya. Nah, ini tugas guru adalah memfasilitasi, gitu ya, menghubungkan antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru, menghubungkan lagi, gitu ya. Jadi hanya fasilitator saja guru.
Hakikat pembelajaran kontekstual itu namanya konteks ya, dia lebih banyak ke konsep. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa. Jadi tadi saya bilang ya, jadi konsepnya ya kita harus kembali ke lingkungan sekitar kita. Situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari. Harus diterapkan. Jadi kalau materinya sulit, misalnya apa? Yang materi sulit, yang enggak ada, yang sulit dalam kehidupan sehari-hari apa? Coba. Teman-teman mahasiswa mungkin coba kita bersama. Coba Tata materinya surya. yang kira-kira tata surya. Oke. Nah, kalau tata surya berarti bagaimana cara kita mengaitkan dengan apa yang ada di sekitar kita. Maka bagaimana ya kita bisa memberikan penugasan antara siang dan malam. Peristiwa misalnya pergantian siang dan malam. Ini akibat dari rotasi. Mengamati tidak. Nah, misalnya dengan cara pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian pergantian tahun, pergantian bulan. Nah, itu bisa dengan apa namanya? Kita memperlihatkan video juga bisa. Misalnya video tentang perjalanan ke bulan gitu ya, perjalanan para ilmuwan ke bulan. Itu boleh seperti itu. Gitu ya. Kemudian memperlihatkan malam itu kayak gini, siang yang kita lihat sehari-hari. Nah, itu sudah kontekstual. Jadi tidak sulit kok, gitu ya. Kalau besaran dan satuan misalnya, kalau hitungan, itu ya gampang, kita pakai tangan, itu jengkal, gitu ya, pakai kaki. Satu kali itu hasta. Nah, nanti kita bisa menerangkan nih jengkal, hasta itu masing-masing orang tidak sama. Kalau kita pakai apa penggaris kan bisa sama, makanya namanya ada satuan baku, ada satuan tidak baku gitu ya. Jadi bisa hampir semuanya itu harus kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi kontekstual gitu ya. Kemudian kata kunci dari CTL yaitu real world learning, pembelajaran yang nyata. Kemudian tidak hanya pembelajaran, learning kan pembelajaran, tapi juga experience. Jadi sebuah pengalaman yang nyata. Gitu ya. Jadi misalnya kalau dekat dengan apa namanya sekolahnya dekat dengan laut, bisa diajak menyelam. Sebenarnya seperti apa sih kondisi laut kita gitu ya. Itu pengalaman yang nyata. Kadang siswa tidak pernah melihat, ternyata di samping itu sungai dekat sekolah itu kotor sekali. Nah, jadi ada pengalaman nyata. Berpikir tingkat tinggi, pasti akhirnya berpikir tingkat tinggi nanti. Kayak yang tadi ya, tentang makhluk hidup tadi. Kalau bakteri itu masuk apa ya? Kalau virus itu yang kita sekarang mengalami pandemi itu, dia bisa berkembang biak, gitu, dia bisa bernafas tidak ya? Gimana ya? Kalau hidup apa ya pasti bernafas ya. Bakteri termasuk apa ya? Itu namanya kemudian berpikir tingkat tinggi gitu ya. Kemudian berpusat pada siswa. Nah ini jelas ya kalau pembelajaran dari KTSP kan sudah berpusat pada siswa. Ini jelas karena kita hanya fasilitator. Nggak boleh kita mengatakan makhluk hidup itu punya ciri satu bernapas. Bernapas itu begini. Tidak seperti itu pembelajaran kontekstual. Harus siswa sendiri yang apa? Kita apa kesamaannya antara manusia, antara hewan, antara apa namanya ikan gitu. Nah itu kita pancing-pancing siswa gitu ya. Jadi pembelajarannya siswa yang berpikir, berpusat pada siswa. Sehingga siswa jadi aktif, kritis, kreatif gitu ya. Kemudian pengetahuan bermakna dalam kehidupan. Gitu ya. Bermakna tadi ya, bermakna itu bermanfaat. Nah itu juga yang membuat kita fasilitator guru. Kemudian kita kasih tugas biar pengetahuannya bermanfaat. Biar apa misalnya hitungan tadi, hitungan tentang baku dan tidak baku itu biar bermanfaat. Anak-anak nanti kalau kalian sempat belajar meneruskan ke luar negeri, kita satuannya tidak lagi pakai meter tapi pakai feet. Gimana caranya ngitungnya pakai feet gitu ya.
Satu feet itu ada berapa meter? Kalau kita di sini kan kebiasaan dengan meter ya. Kalau di luar negeri kan pakainya feet. Itu bagaimana? Nah, ini kan bermakna dalam kehidupan sehari-hari, jadi bersemangat. Oh, ternyata aku bermanfaat ya. Aku pengen sekolah di luar negeri misalnya seperti itu. Kemudian dekat dengan kehidupan nyata. Kalau seperti itu tidak membosankan. Jadi anak paham, oh ternyata aku belajar sulit-sulit tentang satuan kayak gitu ternyata ada manfaatnya ya gitu. Kemudian perubahan perilaku. Perubahan perilaku harus menyebabkan belajar itu kan perubahan perilaku ya artinya. Jadi CTL itu ya harus berubah perilakunya. Tadinya buang sampah sembarangan karena sudah tahu tentang 5R, akhirnya sekolahnya dibuat program 5R gitu ya, reuse, recycle, kemudian dibuat mading, kemudian itu namanya perubahan perilaku. Lalu kata kunci pembelajaran CTL yang lain, siswa praktek. Siswa praktek, bukan menghayal. Jadi kalau tadi ada video, itu videonya juga bisa kita praktekkan. Kalau di kit itu juga ada sebenarnya, mana malam, mana siang, yang seperti apa gambarnya gitu ya. Itu hanya awalan kalau toh misal video. Lalu learning, bukan teaching. Apa sih bedanya learning sama teaching? Ada yang tahu? Learning, bukan teaching. Gimana? Bedanya learning dengan teaching? Halo? Kalau Halo? kalau Ya. learning itu kayak belajar tapi mengulang kayak gitulah Bu. Tapi kalau teaching itu mengajar. Teaching itu mengajar, kalau learning itu Belajar. belajar. Kayak Learn itu mengajarkan. Jadi mengajar sekaligus belajar itu learning. Kalau teaching itu hanya mengajarkan gitu. Jadi kalau learning itu belajar mengajar. Kalau teaching itu teaching berarti gimana? Mengajar. mengajarkan. Jadi kalau learning itu ada KBM, kegiatan belajar mengajar. Sama-sama kita belajar, itu learning. Gitu ya. Kalau teaching itu bagaimana? Yus mengajar tok gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya kita itu teacher itu harusnya juga learning juga gitu. Guru juga harus belajar gitu. Jadi kalau learning itu lebih pada dia mengajarkan tapi juga belajar juga gitu ya. Ada kegiatan KBM-nya. Kalau belajar yang dia juga bisa mengajarkan. Tapi kalau teaching itu hanya mengajar toh. Mengajar yang kurang aplikasi ya kalau dari teaching itu. Nah, learning ini lebih ke aplikasi. Dia mengajar tapi belajar juga, melakukan juga gitu ya. Kemudian dia ke education, bukan instruction. Jadi nanti ada pembelajaran DI, direct instruction. Kayaknya ada ya yang mau pakai model DI ini ya. Saya baca kayaknya ada. Model DI ini, oh yang kemarin saya ganti ya. DI ini model lama, direct instruction. Nah, ini ada yang boleh masukkan model, ada yang tidak gitu. Tapi ini ada sintaknya. Nah, pembelajaran langsung itu, sintaknya itu dia searah. Searah itu artinya apa? Memang guru yang banyak memberikan materi. Gitu ya. Kalau pendekatan lah kayak kita seperti ini direct instruction. Nah, kalau pendidikan itu education. Pendidikan itu lebih ke education. Education itu berarti ya ada banyak proses di situ gitu ya. Lebih dari hal instruction, lebih dari sekedar mengajar gitu ya. Jadi ada belajar, kemudian mempraktekkan gitu ya. Jadi ada banyak hal kalau pendidikan dan belajar itu dan pendidikan itu sepanjang hayat gitu ya. Jadi education bukan instruction. Kemudian pembentukan manusia. Pembentukan manusia tadi ya lebih mementingkan kepada strategi belajarnya, bukan ke hasilnya. Gitu ya.
bukan ke wah ini hasil belajarnya harus semuanya di atas KKM nih, kalau bisa lebih dari KKM semua, bukan itu, tapi lebih ke strateginya seperti apa. Lalu memecahkan masalah. Jadi CTL itu tadi ya harus ada pemecahan masalah karena karakteristiknya. Siswa acting, guru mengarahkannya. Jadi siswa terus mencari referensi, bergerak, bertanya, kemudian diskusi gitu ya. Kemudian guru fasilitator mengarahkan, oh coba cari di sini jawabannya. Kalau ini gimana gitu ya, hanya memancing-mancing saja gitu ya. Nah, hasil belajar diukur dengan berbagai cara, bukan hanya dengan tes gitu ya. Nanti kalau tes soalnya ada yang mungkin tidak terukur dengan baik kalau pakai tes gitu ya. Karena ada yang mungkin tesnya itu dia grogi dulu sehingga nilainya tidak baik, atau sebenarnya pengetahuannya baik tapi grogi tadi ya, atau misalnya ada yang contek-contekan, itu juga jadi hasil tes itu kurang baik. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan cara wawancara, itu bisa dengan cara seperti itu. Atau dengan cara yang lain, penilaian teman sebaya gitu ya, atau penilaian model kelompok gitu ya. Nah, ini sintaks. Sintaks itu urutan belajar gitu ya. Activating knowledge, acquiring, kemudian understanding, applying, kemudian reflecting gitu ya. Jadi ada 5. Nanti di bawah ada lagi. Nanti dibahas satu-satu. 7 komponen CTL adalah konstruktivis, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan asesmen autentik. Konstruktif, tadi sudah saya terangkan ya, siswa membangun, lalu menemukan. Menemukan ini belum saya terangkan ya. Nah, ini kalau CTL itu masuk ke pendekatan kontekstual, maka salah satu model yang sesuai dengan CTL itu adalah inquiry. Karena inquiry itu adalah menemukan. Inquiry itu juga sama, hampir sama seperti CTL, dia tidak boleh guru itu misalnya menerangkan langsung tentang pengertian tata surya. Tata surya adalah urutan planet-planet ya. Kayak gitu tidak boleh gitu ya. Jadi siswa itu menemukan. Kalau ketemu itu sudah ada atau enggak? Kalau menemukan itu kira-kira sudah ada atau enggak? Kalau kita menemukan itu kita mencari sesuatu yang sudah ada atau yang tidak ada? Yang baru ada. Yang tidak ada. Yang tidak ada. Yang baru ada. Nah, hilang ya slide-nya ya? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Kalau gitu mesti jadi nanti ada yang inquiry ya. Inquiry itu yang Sudah muncul kembali, Ibu. Oke, terima kasih. Tadi kita sampai ke menemukan. Nah, ini ya menemukan. Nah, menemukan itu ketemu gitu ya. Namanya ketemu berarti bagaimana? Menemukan itu justru sesuatu hal yang sudah ada. Misalnya kita lupa naruh dompet di mana, kunci sepeda di mana. Nah, ketemu, jadi sesuatu hal yang sudah ada. Kalau nemu uang, nemu uang. Kalau nemu itu lebih ke arah apa? Kalau misalnya bukan uang kita menemukan uang di jalan, itu namanya lebih apa? Kan bukan uang kita, namanya apa? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Apa? Itu lebih misalnya arah find dan discovery. Kalau bahasa Inggris tuh find dan discovery. Find itu
Fine, mencari sesuatu yang sudah kita temukan itu menemukan. Tapi kalau discovery itu yang nggak kita punyai. Misalnya kita dapat tiba-tiba ada uang di jalan gitu ya. Nah, itu kan bukan punya kita. Misalnya seperti penemu Amerika itu Amerigo Vespucci kan nggak ada apa namanya? Nggak sebelumnya belum pernah nemui. Nah, itu namanya penemu discovery. Nah, itu bedanya inquiry dan discovery. Nanti ada discovery learning, DL, dan inquiry learning. Inquiry itu sama dengan CTL, jadi dia menyambungkan materi lama dengan materi baru. Kalau discovery itu enggak, materi yang benar-benar baru, kayak kita nemu kayak uang, nemu kayak pulau, nemu kayak sesuatu yang enggak ada di otak kita sebelumnya. Kalau CTL itu yang sudah ada di otak kita, kemudian kita temukan kembali, kita tambahi, kita rangkai, itu loh bedanya seperti itu. Itu bedanya CTL, inquiry itu menemukan itu sudah ada di kita. Kalau kita menemukan yang baru itu istilahnya apa ya? Nanti kalau ketemu nanti saya sampaikan. Jadi kalau menemukan di sini itu dalam artian di otak kita tuh sudah ada pengetahuan dulu tentang itu, gitu ya. Lalu bertanya ini ya kita harus banyak bertanya, baik siswa maupun guru. Harus masyarakat belajar ini kayak sistem STEM ini juga ada masyarakat belajar. Masyarakat belajar itu apa ya? Kita masuk dalam lingkungan masyarakat karena kan kita nanti akhirnya ke kontekstual, masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pemodelan itu artinya kita melihat yang bagus. Kalau kita tahu tercemar, berarti kan ada yang tidak tercemar. Nah, yang tidak tercemar itu seperti apa? Kita harus punya pemodelan. Kalau ada yang tidak baku, berarti kan ada yang baku. Yang baku itu seperti apa? Misalnya, itu namanya pemodelan. Lalu refleksi itu harus ada jelas, karena kan nanti mungkin ada pengetahuan yang tidak sempurna, karena tadi kan menggabung-gabungkannya. Jadi harus ada refleksi dengan baik. Lalu assessment autentik. Assessment artinya penilaian, evaluasi itu assessment gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mahasiswa sering dengar kata assessment itu evaluasi itu penilaian. Nah, assessment autentik. Jadi ini penilaiannya harus autentik. Autentik itu harus terautentifikasi. Jadi dia harus terautentik itu dia harus pas, harus sesuai gitu ya. Maka nggak boleh kayak tes tadi. Itu kan jamak. Nah, kalau wawancara itu kan bisa satu-satu. Atau model yang tadi teman sebaya itu kan lebih akurat gitu ya, harus pas. Karakteristik CTL itu ada kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajarnya harus dengan gairah, siswanya jadi aktif dan harus sharing dengan teman. Nah, ini kenapa saya cerita dulu? CTL itu harus anak yang homogen atau heterogen? Masih ingat nggak cerita saya? CTL itu homogen atau heterogen untuk siswa yang prestasinya homogen atau heterogen? Kayak belajarnya homogen atau heterogen? Halo? Halo? Heterogen. Heterogen. Heterogen, yakin? Yakin? Kenapa heterogen? Bayangkan kalau kita ngajar yang heterogen. Heterogen itu ada yang kelas itu suka ya mungkin tidak suka, tapi ada yang dia tidak ya karena tidak suka dengan IPA ya, akhirnya dia tidak mau belajar tentang IPA. Jadi dia tidak punya pengetahuan dasar tentang IPA. Satunya senang banget dengan IPA. Kira-kira jadi aktif nggak? Jadi menyenangkan nggak? Betul. Kira-kira kalau kamu punya teman gitu ya, kita asik ngobrol. Ya ki piye ya landa apa bakteri ki virus ki masuk apa ya?
dia bisa bernafas nggak ya, berkembang biak nggak ya. Lah satunya itu sama sekali nggak tertarik. Kira-kira gimana? Jadi aktif atau tidak? Tidak, Ibu. Kurang menyenangkan, Ibu. Ya, kurang menyenangkan, jadi tidak aktif. Makanya saya bilang model JTL, model inquiry, model apa discovery, apalagi discovery, wah harus yang homogen, terus dia siswa-siswa yang enak gitu ya. Misalnya kalau ini materi tentang spesifik banget ya harus yang anak-anak suka sains. Kalau misalnya tidak suka sains ya, kalau misalnya kita di kelas yang heterogen ya, maka harus dicari anak-anak yang dapat teman gitu ya, jangan yang kemampuannya sama semua di bawah semua, nanti nggak jadi gitu ya, karena yang asik hanya beberapa anak saja gitu ya. Jadi ini tuh asik enak itu kalau misalnya sekolahnya itu basisnya sains semua gitu ya. Jadi misalnya kalau tren sains itu kan di sekolah kita ya di mana Pare itu kan ada tren sains. Nah itu pembelajarannya model kayak gini asik, model CTL gitu, karena semuanya seneng dengan sains gitu ya, belajarannya bergairah gitu ya. Nanti coba wes kalau kalian sudah apa namanya jadi guru gitu ya, kalian praktekkan model boleh nanti semuanya ya. Ini pasnya apa, kan kita sebagai guru harus seperti itu ya, jadi melihat kecocokan dari model dengan materi. Nah, makanya deskripsi itu apa namanya biasanya nanti ditanya, kenapa pakai model ini, apa ada memang anak yang suka ini apa namanya pembelajaran sainsnya banyak, paling tidak mayoritas, sehingga tadi jadi menyenangkan gitu ya, jadi bergairah, aktif gitu. Nanti kalau anak-anaknya males semua, nanti sulit diajak ke sungai, ya udah pada nonton aja, nggak ada yang tanya, mungkin nggak gitu, mungkin nggak? Mungkin Mungkin, Ibu. Bu. Mungkin kan, sangat mungkin gitu ya. Makanya pemilihan model itu harus tepat gitu ya. Kita juga harus melihat karakteristik siswa, dia punya pengetahuan nggak, sains nggak tentang itu gitu. Sangat mungkin kalian mau menerapkan ini, menerapkan inquiry itu juga kalau yang diajak itu mau males, nggak mau baca gitu, sulit gitu ya. Nah, inquiry juga banyak, ada inquiry terbimbing, ada inquiry apa namanya bebas, inquiry termodifikasi. Nah, itu juga tergantung dari umur siswa juga, usia siswa, kemudian apa namanya karakteristik tadi, prestasi belajar, maksud saya ya, kemampuan atau gaya belajar dari peserta didik gitu ya. Lalu slide terakhir ini tentang karakteristik lagi, yaitu pembelajarannya terintegrasi. Kemudian terintegrasi itu apa? Terintegrasi artinya harusnya ini bersinggungan gitu ya. Jadi kayak materi SD tematik terintegrasi, materinya itu terintegrasi, ini nggak bisa satu harus berhubungan dengan banyak hal gitu ya. Menggunakan berbagai sumber, kita bisa pakai berbagai sumber. Kemudian harus siswa kritis, guru kreatif. Tadi saya karakter di atas ya, itu siswanya harus kritis dan gurunya juga harus kreatif. Itu kalau gurunya nggak bisa mancing ya, oh iya gitu ya, oh iya gitu aja, ya nggak jadi model CTL ini. Model CTL itu harus kritis gurunya. Ya tadi kan mancing-mancing ya, gurunya mancing-mancing. Coba sekarang kalau tumbuhan itu gimana ya geraknya ya? Kalau tumbuhan itu gimana ya cara berkembang biaknya ya? Gitu. Tumbuhan itu gimana ya nafasnya, nggak punya hidung. Nah, lewat apa ya? Nah, itu guru harus kreatif gitu ya. Dinding kelas dan lorong penuh dengan hasil karya siswa. Nah, pembelajaran CTL itu apa namanya hasil-hasilnya nanti bisa ditaruh di dinding kelas. Jadi kalau yang paling seneng itu pelajar seneng ya kalau kamar ya, itu tergantung dari gaya belajar masing-masing orang ya. Kalau dinding kelasnya itu rame, ada banyak
Saya masih ingat dulu kalau saya itu lomba kelas tuh saya paling senang. Jadi menghias dinding kelas. Nah, ini bisa kita lakukan kita sebagai guru IPA itu daripada mereka itu nempel bingung nempel apa, itu kita bisa manfaatkan untuk hasil hasil belajar siswa. Oke, ini keluar lagi ya. Bentar. Oke. Ya sudah, selesai. Sudah kelihatan? Ampun, Iya Ibu. Ibu, betul. Ampun. Laporan pada orang tua. Nah, laporan pada orang tua ini kita harus portofolio. Portofolio itu yang seperti apa sih? Portofolio itu kayak anak TK. Kan punya adik TK atau punya ponakan TK. Itu kalau dapat dapat rapotnya pasti apa? Tebel, ada mapnya. Ada tanggalnya dia ngerjakan mewarnai, ngerjakan lagi apa namanya? Puzzle, ngerjakan lagi hari apa. Nah, itu namanya portofolio. Nah, kita juga harus punya bukti, punya portofolio untuk laporan pada orang tua misalnya. Bukan hanya rapot, tetapi juga harus ada hasil karya siswa. Jadi, tadi ya portofolio, harus terportofolio. Jadi misalnya buat clipping, kalau sekarang nggak sebegitu ya, karena nggak bisa pakai jarang koran ya. Tapi kan clipping bisa apa saja, berita di Google gitu ya, itu kan juga uh, ini juga apa namanya hasil karya yang bisa diportofoliokan. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Tadi yang dimaksud terintegrasi ini pun apa Ibu? Terintegrasi itu antara satu materi itu sebenarnya berhubungan dengan materi yang lain. Misalnya kita cerita tentang pencemaran. Pencemaran itu nanti akhirnya ke lingkungan biotik, lingkungan abiotik, terus akhirnya berhubungan ke situ juga. Oh, lingkungan biotik yang berpengaruh itu apa? Oh, lingkungan abiotik yang berpengaruh itu apa? Terus pencemaran itu ada pencemaran kimia. Ada karena apa? Karena kontekstual. Karena pembelajarannya itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena makanya kalau SD itu kan sekarang pembelajarannya tematik ya, tahu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu ya kalau misalnya kita cerita pasar itu kan ada apa saja? Matematikanya, berapa diskon sekian, beli sekian, jual sekian, terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada IPA-nya, misalnya tentang pengelolaan sampah gitu ya. Kemudian ada IPS-nya ada gitu ya. Kemudian ada seninya juga, ada sejarahnya pasti gitu ya. Jadi tematik tuh kayak gitu. Terintegrasi itu hampir sama dengan tematik. Jadi kalau tematik tadi kan maksudnya tema tertentu, tema pasar, tema apa. Kalau terintegrasi itu nggak bisa berdiri sendiri tema ini sebenarnya. Tema ini itu terintegrasi dengan yang lain. Gitu. Paham? Tadi yang tanya tadi siapa? Ibu, sekolah Ibu. Oh iya. Siapa ini? Ketemu Ibu. Oh iya. Wafa ya. Oke. Iya. Yang lainnya boleh silakan. Ibu, berarti yang pembelajaran yang model CPL ini untuk siswa homogen ya, Ibu? Ya, bagusnya untuk siswa yang homogen. Tapi kita kan sulit ya menemukan siswa yang homogen. Kecuali kalau misalnya kita ngajar di kayak Transign di Pare itu, kalau kelas kita bagaimana ya? Kelas kita cari kelompok-kelompok. Kita buat kelompok caranya akhirnya. Dan kelompoknya itu harus jangan hanya satu orang yang aktif, yang seneng IPA, yang pandai, yang apa namanya kritis itu hanya satu orang. Jadi kita guru itu tahu, oh ini yang kritis 2 atau 3 anak gitu ya. Jadi disebar kemampuannya. Jadi tidak di situ ketemu dengan anak-anak yang tidak suka IPA semua. Nah, itu nanti repot gitu ya. Anak-anak yang kinestetis semua. Kemarin kan sudah saya terangkan yang kecerdasan ya.
mungkin anak-anak yang kecerdasannya kinestetis semua. Nah, kalau anak ketemu sama anak-anak yang kecerdasannya kinestetis semua, wah, ini sains ini harus kita rubah nanti modelnya gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya Ibu, terima kasih. Ya, satu penanya lagi. Oke, tadi sepertinya dari melihat pertanyaan, sepertinya sudah terlihat ya, tidak perlu refleksinya saya panjangkan ya. Sepertinya sudah paham tentang kontekstual, karakteristiknya tadi ya. Jadi pembelajarannya itu harus kontekstual. Kontekstual itu ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajarannya itu harus menemukan bisa memecahkan masalah gitu ya, mengkonstruk kemudian menemukan masalah gitu ya. Jadi dia konstruk sendiri, kita hanya mancing-mancing dan harus bisa memecahkan masalah. Jadi bisa ada masalah apa, bisa menangani, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu adalah karakteristiknya gitu ya. Kemudian menemukan, belajarnya bukan discovery, menemukan itu yang sudah ada kita rangkai. Itu adalah pembelajaran CTL. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk besok sudah siap? Untuk praktiknya ya Bu. Praktek. Insya Allah Ibu. Insya Allah. Bu, seandainya untuk masih kurang paham untuk metodenya bisa tanya Japri teng jenengan Ibu. Oh, boleh. Ya, saya kasih waktu saja 1 kali pertemuan lagi ya. Itu kita bisa ketemu sekali lagi. Berarti pertemuan ke-6 ya. Ya Ibu. Oke, Ibu. Jadi di pertemuan ke-6 itu kita mempresentasikan hasil kita atau bagaimana, Bu? Ya, jadi nanti videonya di-share. Kemudian juga menyiapkan PowerPoint ya. Nanti akan saya tunjuk yang saat itu semuanya sudah siap dengan video dan presentasi. Jadi nanti di pertemuan ke-6 dan 7 nanti akan saya tunjuk. Itu pertemuan 2 minggu. Jadi ada 4, yang lainnya gimana? Yang lainnya ya saya nilai gitu ya. Saya lihat yang dapat jatah 4 ini berarti harus menerangkan ke teman-teman. Namun kan harus siap di pertemuan 6 dan 7 ini harus siap, semuanya harus siap. Tidak ada masalah. Oke, mungkin sampai di sini. Sampai berjumpa minggu depan di yang lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.